oke saya akan masuk Islam, yang penting buktikan bisa menghidupkan orang mati. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, cari kuburan yang usianya sudah ratusan tahun. Diajaklah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani oleh orang Nasrani ini ke satu makam yang sudah ratusan tahun lamanya. Begitu sampai ke makam, coba ulangi bagaimana Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan ucapan apa? Kata orang Nasrani, kum biiznillah, hiduplah kamu dengan izin Allah. Kemudian Abdul Qadir Jailani berkata, saya pengikut Nabi Muhammad, saya akan menghidupkan orang mati dengan ucapan kum biizni, hiduplah kau dengan izinku, bukan dengan izin Allah. Hiduplah kamu dengan izinku. Itu kemudian kuburan terbelah, mayat yang ada di dalam kuburan itu hidup kembali dengan ucapan kum biizni, kata Abdul Qadir, hiduplah dengan izinku. Mata kasat kita melihat, masa Abdul Qadir bisa menghidupkan orang mati? Kenapa mata berkata begitu, akal berkata begitu? Karena akal dan mata ini melihat kepada fisik Syekh Abdul Qadir. Tapi jiwa yang sudah bersih, yang sudah mendapat cahaya Allah, dia melihat bahwa Allah lah yang menghidupkan orang mati melalui ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani, kum biizni, hiduplah dengan izinku. Kenapa begitu? Karena yang ada di dalam jiwa orang-orang wali itu adalah sifat Allah, bukan sifat Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai manusia. Maka ketika berbicara tentang sifat Allah, wajar kum biizni, hiduplah dengan izinku. Karena ini yang bergerak adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terkadang terjebak ingin menjadi hamba Allah, ingin wusul kepada Allah karena mendengar kehebatan karomah. Artinya yang kita cari adalah sebuah keistimewaan. Yang kita tuju sebuah kemanjuran. Yang kita maksud adalah karomah, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya buat para wali itu karomah disembunyikan, karena itu bukan tujuan bagi mereka. Kalau kita nafsunya masih gede, dikasih karomah, begitu nggak punya duit, bucek-bucek HP, keluar duit, mainnya di HP melulu. Batal walinya. Maka untuk menjadi wali Allah itu ya tujuannya Allah, bukan dunia, bukan kehebatan, bukan kemuliaan, bukan pangkat dan jabatan. Mulus di dalam jiwanya, tujuannya satu titik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih ada tujuan yang lain, itu gak mungkin bisa usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.